Kali ini kita akan membahas saham yang akan memberikan kamu profit sampai puluhan persen berdasarkan voting dari grup Trade with Iqbal. Nah, yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kita udah 1 mingguan ini tidak ada nge-upload sama sekali karena saya punya daily activity di luar yang memang itu ngebikin saya beneran nggak sempat upload teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menunggu saya sampai di 1 minggu ini. Kalau teman-teman lihat di sini ya, nah kita udah 13 hari yang lalu, berarti ini udah hampir 2 minggu ya saya tidak ada upload video sama sekali gitu. So, untuk di kali ini saya usahakan bagaimana itu tetap konsisten untuk ngupload di tiap minggunya sampai 3 maupun 4 video. Oke teman-teman semuanya, langsung kita membahas. Seperti biasa, saham-saham itu berdasarkan voting dari teman-teman yang itu bisa menghasilkan profit sampai puluhan persen atau beggar. Yang mana kemarin kita bisa lihat kayak di saham Goto yang udah itu kita profit sampai 20% lebih ya kita ini ya. Nah waktu itu kita nyaranin waktu itu masih di harga sekitar 57 dan kita udah TP 17% waktu itu di saham Goto sampai ya di harga 67 ini gitu. Dan masih banyak saham-saham lainnya yang udah kita analisa. Dan untuk kali ini teman-teman semuanya yang ada di grup Trade with Iqbal, ini saya bilang nih tadi pagi, hari ini kita sudah mulai aktif YouTube dan semua medsos seperti biasa. Karena saya di Instagram udah 1 minggu juga ini nggak onnya teman-teman ya. Nah, ini janji saya nih siang untuk upload video hasil voting pada minggu kemarin di saham MBMA dan CDIA. Nah, di sini kita bisa lihat banyak teman-teman di sini pada request di saham CDIA 24% dan MBMA itu sebesar 22%. Kebanyakan di sini saya ngeliat di sini ada saham CDIA karena mereka pasti bingung ini sebenarnya mau dibawa arah kemana untuk di CDIA. Termasuk saya sendiri juga bingung. Nah untuk MBMA cuman CDIA ya. Nah ini sayangnya kalau misalnya saya close kemarin CDA ini pasti MBMA sama BBRI yang akan dibahas. So untuk the next minggu depan saya akan bikin lagi videonya yang mana tentunya di hari Kamis atau Jumat ini kita akan voting lagi di grup ini. Jadi teman-teman yang pengen di grup Trade Iqbal yang hari Minggu ini saya akan ngebagikan sebuah sinyal gratis dan juga ini informasi selama 24 jam dan teman-teman yang sharing-sharing discussion yang ini aktif setiap harinya. So, bagaimana cara pergabungan di grup saya ini dengan cara mudah sekali teman-teman. Itu bisa klik link deskripsi video ini maupun diklik link bio YouTube-nya saya ini. Oke, nanti bisa teman-teman langsung join di grupnya kita. Oke. Dan ini untuk sinyal kita udah 1 bulan ini kita udah hit BBNI taking profit ketiga 12,22%. Yang waktu itu kita udah call di tanggal 3 Juli ya. Udah 2 bulan ya. 2 bulan kita udah mulai ini taking profit. Nah, waktu itu kita nge-call masih harga jauhnya di sini. Oke, dan ini kita udah nih taking profit yang ketiga. Dan masih banyak saham-saham lainnya yang kita udah pada taking profit seperti di AADI kemarin udah taking profit yang pertama, di MMA, saham-saham PGO yang udah taking profit ketiga juga, di saham BRIS juga kemarin itu banyak. Jadi teman-teman langsung bisa join di grup Trade with Iqbal ya. Oke. Nah, langsung kita bahas untuk di saham yang pertama yaitu ada saham ini mana ya? Oke. Saya pindahin dulu nih. Sorry teman-teman. Saya belum pindahin ternyata. Nah, terus satu lagi ini. Nah ini. Oke. Kita buka market dulu lah. Nah, ini. Teman-teman harus kita lihat bahwa sekarang ini IHSG kita itu kan sekarang saya lagi nge-record pada jam 16:17 waktu Indonesia Barat atau jam 4:17 waktu Indonesia Barat gitu di GMT plus 7. Nah, jadi sekitar 2 menit lalu ini bursa baru-baru saja ini close pada hari Senin ya, tanggal 25 Agustus 2024. Nah, yang mana sekarang IHSG itu di close dengan kenaikan sebesar 0,86% karena kita udah cut rate ya oleh Bank Indonesia dan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga. Nah, lalu kita lihat di sini untuk LQ45 juga ini menutup
dengan close 0,81%, yang artinya ini merupakan sebuah konfirmasi untuk reversal atau kelanjutan kenaikan dari saham-saham blue chip di IHSG. Kalau kemarin di saat LQ45-nya itu minus atau rendah, tapi IHSG naik, kemarin kan digendong sama saham-saham 4PP. Sekarang udah role play-nya itu udah berpindah ke saham-saham blue chip seperti biasa gitu, seperti emiten Big Bang dan juga Telkomsel yang udah selama 2 minggu ini diakumulasi oleh asing terus. Oke. Lalu kita lanjut ya teman-teman ya. Nih untuk di saham yang pertama yaitu ada MMA yang udah di request oleh sama teman-teman tadi semuanya. Yang kita itu hari ini MBMA itu di close sebesar 0,48% kenaikannya. Terus kalau kita lihat dari asing sendiri pada 3 hari terakhir di minggu belakang, di hari Jumat, Kamis sama Rabu itu didistribusi gede totalnya gitu. Nah, kemarin kan banyak request tuh. Terus juga ini untuk akumulasinya juga gedenya itu pun juga ya di 2 minggu sebelumnya ya di kayak 17 juta. Sekarang udah mulai distribusi, artinya ini kalau kita ngelihat chartingnya ini pasti dia mengalami kenaikan, dan ketika dia menyentuh resisten dia mulai taking profit dan turun kembali. Itulah pola untuk di MBMA. Nah, ini teman-teman langsung kita bisa cek dulu ya. Kalau untuk IHSG-nya sendiri, ini ya semua market di dunia ini mulai pada hijau, hanya di Eropa yang sedikit terkoreksi ya. Dan kalau kita lihat kemarin di IHSG udah tetap ada akumulasi di hari Jumat ya 424 miliar. Dan hari ini udah fix pasti ini udah mulai ada akumulasi kembali. Saya rasa ini bisa jadi sampai 1 triliun lah untuk di hari ini ya. Oke, kita cek dulu untuk pergerakan di saham MBMA yang sudah di request oleh teman-teman tadi. Nah, kok MBMS? Oke. Nah, ini kan dulu kita pernah bikin nih ya waktu saya masih aktif bikin saham-saham yang berdasarkan request bukan voting ya. Untuk di MMA tentu saya udah bikin. Ketika harganya udah mulai nge-break ya, dia bakalan ngebikin dia punya sedikit swing low menyentuh supportnya di sini, dan ketika menyentuh dia harganya itu kembali naik teman-teman. Lalu saya bikin sebuah proyeksi lagi, ketika ini harganya udah mulai menyentuh resisten, dia bakalan sedikit pull back, dia bakalan turun, menyentuh supportnya kembali, and then dia bakalan rising up. Walaupun sebenarnya ketika saya ngebikin ini waktu tuh posisinya di harga 615, ya ternyata hanya kecapai di 600. Hanya 15 sampai 20 poin saja tidak kejemputnya teman-teman untuk di saham MBMA. Ya. Nah, dulu kita udah rekomendasi dulu DMMA juga di harga segini nih teman-teman. Sampai God Candle di hari itu 32% gitu. Ya kalau kita ngikutin nih. Waktu itu hijau nih dalam 1 harian tuh. Gimana sih Bang? Benar nggak sih? Ah nih. Ini dulu di DMMA kita ya. Nah. Oke. Nah. Terus kalau udah kayak gini gimana sih? Bang Iqbal atau Pak Iqbal gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini MBMA untuk di hari Jumat tanggal 8 Agustus atau di awal Agustus kan ada gap. Ini yang ngebikin saya rasa teman-teman udah mulai pada request semua di saham MBMA. Apakah gap ini akan ditutup dalam waktu dekat? Ya. Teman-teman perhatikan dulu. Kan di belakang ini udah mulai ada distribusi, belum ada akumulasi secara masif. So, saya memperhatikan di sini masih ada support yang mungkin akan kembali disentuh oleh MBMA. Di mana? Ya, saya kasih dulu key level di mana. Pertama di harga 378 hingga di harga 400 ini teman-teman. Itu merupakan menjadi sebuah key level untuk area support di saham MBMA. Nah, kalau saya bikin lagi di sini teman-teman bisa. Nah. Oke. Nah, di sini. Tik. Ini merupakan area support untuk di MBMA. Nah, di harga 400 hingga di harga 370. Nah, teman-teman bisa nih untuk mulai kembali menunggulah untuk di area-area sini. Semoga saja benar kejemput di sini. Nah, di sini 1, di sini juga 1 untuk menjadi area supportnya ya. Nah, gitu nih. Oke, jelas lah ya gambarnya. Nih, saya hilangin dulu. Oke, ini untuk di MBMA. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau misalnya nih
Ketika nanti dia udah nyampe di harga 400 maupun di harga 378, ya walaupun sekarang belum ada konfirmasi untuk entry, ya teman-teman kalau misalnya setidaknya nyentuh gap itu dapat 22%. Atau ketika dia udah menyentuh di area sub resisten sebelumnya itu bisa 41%. Kalau ini benar turun. Yang artinya ketika ini kita udah pengen mulai masuk di saham MBMA ini, tentunya kita butuh konfirmasi dulu untuk apakah ketika dia udah menyentuh support di sini maupun di bawahnya lagi. Nah, ketika dia udah menyentuh support sini maupun di sini, apakah di harga kedua ini ada akumulasi? Nah, ada nggak akumulasi? Kalau udah ada, dia ngebentuk harga itu udah mulai sideways, ada akumulasi kecil, ya udah itu teman-teman udah bisa entry dan teman-teman itu bisa profit sekitar 40%. Kalau beneran naik dalam 1-2 bulan ke depan, ya itu untuk di MBMA. Oke, next kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu ada saham CDIA. Yang saya sendiri pun sebenarnya terlalu nggak bisa untuk melihat saham ini ya. Kenapa? Ini saham IPO belum ada chartnya teman-teman ya. Jadi saya ini berdasarkan ya historical data lah untuk saham-saham Pak PP dan juga margin of safety-nya atau MOS gitu. Jadi untuk CDA untuk di hari ini di tanggal 25 Agustus itu lagi ditutup close 3,03%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di hari Jumat kemarin ada sedikit akumulasi. Walaupun selama 1 minggu kemarin itu masih di distribusi FPI. Nah, saya jujur ya, saya masih nge-hold ini CDA gitu. Gitu. Jadi kayak mana sih Bang Iqbal? Ya rahasia saya lah mau kemana. Kalau saya udah hold ya berarti udah tau lah teman-teman. Tapi ini bukan rekomendasi atau saran dari saya gitu. Jadi keputusan investasi di tangan teman masing-masing. Kita lihat lagi untuk di CDA. Kalau kita lihat nih teman-teman ya, untuk di CDA-nya sendiri, kita bisa lihat bahwa ini kan masih beneran baru banget nih, ya. Nah, walaupun waktu itu di tanggal 21 Juli atau 4 hari yang lalu itu ada yang ngejual. Nih, kita ada data insidernya ya. Sampai sebanyak 29 juta lembar atau sebesar 11 miliar. Nah, tapi ya kedepannya itu ini tetap ada akumulasi gitu. Tetap ada akumulasi. Walau ya kita bisa ngeliat ini sebenarnya kecil jumlahnya. 19 juta, 4 juta, 1.500.000. Nah, nanti kayaknya orang-orang dalam ya. Untuk di TPIA-nya sendiri Chandra Asri itu udah mulai distribusi. Ya, harapan nanti kita ke depannya ini mereka udah mulai kembali masuk nih. Saya rasa mereka pengen keluar bentar lah. Ya, ini di tanggal 21 gitu. Di 21 berarti sekarang 25, 24, 23, 22, 21. Di hari Kamis nih berarti mereka udah mulai distribusinya. Oke teman-teman, nggak apa-apa lah. Ya, karena kalau saya ngelihat dari ini dari kuantitatif untuk laporan keuangannya ini sebenarnya udah beneran bagus gitu. Untuk apa kita perlu ditakutin lagi, apalagi kita tahu bahwa selama 1 tahun ini para shareholders mereka kan di lock sistemnya sama kayak di Goto itu di lock ya. Jadi mereka nggak bisa keluar sama sekali. And then saya rasa ini maupun Pak PP nanti ini mereka bakalan buyback untuk di saham CDA. Karena ketika saya ngelihat orang lain bilang ini margin of safety-nya atau nilai wajar atau value investing atau nilai intrinsik dari CDIA sendiri itu di harga 8 ribuan. Walaupun saya belum nganalisanya ini teman-teman dengan rumusnya Warren Buffett, Benjamin Graham maupun Charlie Munger, Philip Fisher ya. Jadi saya belum ngulik tapi saya dapat kabar-kabar ini di harga nilai intrinsiknya itu di 8.000 gitu. So overall sampai di akhir tahun nanti benar-benaran cut rate the Fed 2 kali ini bisa aja ini bakalan naik nih untuk di saham CDA. Oke. Ya walaupun kita lihat hari ini justru koin lagi terbang tinggi ya. Nah kemarin tetap diakumulasi gede nih ya. Nah untuk di saham CDA ini di hari Jumat nih big akumulasinya masih gede gitu. Kita bisa lihat broker-broker luar nih seperti AZ nih.
gak masih gitu. Ini cuman UBS yang keluar 13 besar. Tapi oke nih, masih akumulasi masih gede. Walaupun kalau kita lihat dari total untuk transaksi di hari Jumat kemarin ini hanya 2 miliar. Saya rasa dengan kenaikan di hari ini ya, kan dibuang nih hari Kamis sama TPA-nya sendiri. Tapi asin tetap masuk. Nah, artinya ketika sekarang itu CDA mengalami 3%, ya overall masih kita bisa lihat nanti di malam jam 7 atau jam 8 nanti ya, di malam hari ini pasti ada akumulasi, saya rasa ini bisa lebih dari 10 miliar lah. Kita lihat nanti ini ya. Semoga aja seperti itu gitu. Bisa mengalahkan si ini TPA tadi yang jual 11 miliar. Oke. Nah, itu untuk di CDA secara data. Kalau kita lihat secara teknikal seperti mana sih Pak Iqbal gitu kan. Nah, kita buka dulu nih CDA nih. CDIA. Nah, untuk di CDA kita bisa lihat di sini bahwa ya, ini kan harganya udah naik terus kan. Dulu saya udah pernah bilang bagi teman-teman yang pengen punya trik ya bagaimana cara taking profit di saham-saham IPO, saya dulu ada pernah bikin reels juga di YouTube juga di sini ya. Ya, kita caranya dengan cara ini kan candle. Kita rubah ke Heiken Ashi modelnya gitu. Nah, nih Heiken Ashi. Ini ada saya favoritkan ya. Nah, jadi kan jelas nih gambarannya. Nah, kalau trik saya dulu ya, kalau misalnya udah merah, ya berarti di sini udah mulai ada tanda support gitu kan. Nah, di sini udah saya tandai merah. Oh, di sini merah support ya. Udah saya tahan. Dia one day kalau dia misalnya turun lagi kembali tuh jatuh, ya berarti saya antisipasi bahwa harga untuk di saham seperti di CDA ini untuk turun kembali gitu. Nah, misalnya kebanyakan saham-saham nih kayak di AAD gitu kan. Ini sebagai alert saya aja nih gitu. Ah, biasanya seperti ini, turun dia. Coba kita lihat di AAD dulu ya. Nah, kira-kira kayak gitu gambarnya teman-teman. Makanya saya bikin pola play safe saya seperti itu. Nah, ketika ini udah mulai merah 1 2 3 hari, yaudah saya bikin waktu itu alertnya di sini. Nah, tadi ketika dia harganya ini udah mulai menyentuh, dia playback up ya. Ya udah misalnya taking profit bawah, ya udah setidaknya saya udah mulai antisipasi bahwa nih harga benar-benar jurnam gitu. Nah, nah ini juga kalau kita lihat dari rekomendasi kita kemarin di YouTube, ini juga udah mulai taking profit satu. Yang waktu itu saya harapannya kan naik nih teman-teman. Ternyata dibantai turun kembali ke area entry di YouTube gitu. Ketika udah taking profit pertama di grup Trade Iqbal, dia malah turun. So kalah. Saya rasa di CDA pun bakal ngelakuin hal yang sama. Nah, oke, itu untuk CDA secara triknya saya tadi. Nah, tapi kalau kita bisa ngelihat nih teman-teman ya, saya ini kan tandai dulu nih. Nah, sini untuk dia punya area entry, bukan area taking profit terakhir kembalinya benar-benar sangat tinggi. Nah, jadi kita bisa melihat gambaran di sini bahwa ini harga bakalan di bawah sideways dulu. Ya, ini harga bakalan di bawah sideways dulu sampai nanti ini momennya ketika ISG itu udah mulai tidak ada kepastian seperti di data-data blue chip ini ya. Ini misalnya LQ45 dalam 1 minggu misalnya turun tapi ISG naik, ya berarti ketika saham Pak PP itu lagi manggung kembali ngendong ISG, otomatis CDA ini bakalan mendapatkan angin segar teman-teman. Nah, jadi itu aja kuncinya. Oke, nah ini saya tandai nih untuk area di CDIA, dia bakalan di sini-sini dulu. Kita nggak bisa terlalu ekspektasi terlalu lebih lah. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen tahu bang, ini untuk area entry-nya nanti ke depannya itu kira-kira sampai mana ya? Kalau pengen exit dalam waktu cepat gitu kan? So, oke teman-teman kita bisa nih. Oke, bentar saya tandai dulu nih. Untuk di harga ini 1 sama 2. Nah, teman-teman nanti bisa kalau mau optimis itu bisa kisaran di harga 2730 maupun kisaran di harga 2270. Pokoknya area-area entry di sinilah. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu untuk di CDIA. Nah, ini saya hapus dulu ini teman. Oke. Semoga saja dalam nanti
ketika the Fed ini nge-cut rate di mulai September ini jangan sampai jatuh gitu. Ini tetap naik. So, jujur saya ini masih nge-hold ya karena saya kan dari IPO nih beliknya. Jadi oke lah mau turun mau gimana saya bodo amat fuck up. Kecuali ketika saya udah mulai belik di sini ya mulai panik. Makanya itu waktu teman-teman kalau misalnya kita beli saham-saham IPO ya sesuai strategi. Kita nggak bisa ini em, langsung belik nih bakalan naik gitu kan terus-terusan gitu kan nggak bisa teman-teman. Itu karena setiap case tuh bandar-bandar sendiri underwriter atau gimana pun mereka tetap punya plan yang berbeda. Warren Buffett sendiri aja dia bilang untuk melihat secara laporan 1 tahun saja dia nggak suka. Dia minimal membutuhkan data minimal setiap perusahaan atau emiten itu 5 tahun teman-teman. 5 tahun. Oh bagus nih katanya kan. Baru dia bisa untuk invest itu secara fundamental. 1 tahun dia nggak suka, apalagi ini masih IPO gitu, charting nggak ada, apalagi fundamental kita nggak tahu kuartal 1 ini gimana. Semoga nanti di 3 bulan awal IPO ini positif, ini bisa kembali ke harga sini 2.730 diapresiasi oleh pasar ya. Itu untuk di CDA. Oke. Nah, tadi semoga paham lah ya teman-teman ya. Nanti di sampai 3 bulan nih selamat datar dulu lah sahamnya. Oke. Nah, sip, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Oke, ya. Nanti nih kayaknya ke depan saya bakalan update makroekonomi lagi lah ini. Terus tutorial juga mau saya jalanin juga gitu. Oke, semua teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Bagi yang ingin join di grup Trade with Iqbal ini bisa langsung dengan klik link deskripsi video saya ini maupun di klik link bio YouTube-nya saya ini. Apabila nanti teman-teman merasa daging, merasa beneran kayak wah, thank you ya bang insight terhadap CDA. Terus dengan ilmu-ilmu fundamental dari Warren Buffett gitu bisa langsung bantu jawab di kolom komentar saya ini dan juga tombol like-nya gitu biar kita bisa lebih grow, saya lebih semangat jadi kita lebih aktif untuk nge-upload video dan kita bakalan diskusi di manapun di semua media sosial saya, di semua media sosial saya gitu. Oke, aktifkan notifikasi bel loncengnya biar nanti teman-teman bisa langsung tahu gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat juga post-post saya ini untuk baca-baca berita ya. Nah, oke. Ya, sampai di situ dulu. And then seperti biasa, salam gacor.